maka rezeki itu, percaya atau tidak, akan ikut dengan sendirinya. Saya tidak akan berani duduk dan saya mengemukakan seperti ini di hadapan para sedulur semua kalau saya sendiri tidak menjalani. Betapa dulu saya himpitan ekonomi itu betul-betul sangat sulit sekali. Bahkan untuk membeli rokok pun saya sering sekali tidak mampu, bahkan kadang mencari puntung di jalanan. Mie, ya, mau makan itu saya belah menjadi dua. Jadi saya masak 2 kali, bahkan nasi pun yang sudah hampir basi. Dengan begitu maka itulah gerbang untuk mencapai ke dalam kebebasan atas penderitaan dari soal asmara. Dan tidak sedikit, Kamis Pon itu halo sahabat semua, salam kenal dari saya Bibit Kejawen. Mungkin sahabat semua belum tahu siapa saya. Saya hanyalah seorang pelaku spiritual dari pelosok desa yang ada di tanah Jawa. Dan saya ingin memperkenalkan diri yang tadinya mungkin para sahabat semua nggak kenal. Saya berharap dengan saya memperkenalkan diri maka dapat menambah dari keakraban kita. Saya bernama Supri dan ini ada suling. Saya biasa main suling karena selain saya dari pelaku spiritual, saya juga merupakan seorang musisi, saya juga pencipta lagu. Nah, di sini sebelum saya mengulas tentang salah satu weton ya, sobat juga dapat merequest mungkin mau dibacakan weton apa. Tinggal ditulis aja, kalau nggak tahu wetonnya mungkin bisa browsing di Google. Jadi weton dari tanggal kelahiran Anda, terus bulan, kemudian tahun. Nanti kita kupas sama-sama. Nah, karena kebetulan saya ini lahir pada hari Kamis Pon, maka di sini saya ingin mengulas tentang weton kelahiran hari Kamis Pon dari suratan yang saya jalani sendiri, dan ini sudah melalui beberapa riset dari orang yang berkelahiran weton yang sama, Kamis Pon. Kemudian saya juga berpegang dari spiritual itu dari Primbon Surakarta. Namun sebelum itu saya biarkan terlebih dahulu meniup beberapa irama seruling saya ya, dan ini buatan saya. Asal-asalan ya, ini hanya sebagai sarana, dan betapa saya sangat sadar bahwa pada saatnya semua ini akan saya tinggalkan. Nah, untuk dari itu, selagi saya masih diberi kesempatan oleh Tuhan Sang Semesta, maka saya ingin mengajak atau berbagi dari pengalaman hidup saya. Oke, ini hanya sebagai slogan ya. Kamis Pon. Dari primbon Jawa dikategorikan memiliki neptu yang berjumlah 15. Dan manut perhitungan pangarasannya, weton Kamis Pon ini adalah merupakan dari sisi perwatakan digambarkan sebagai lakuning srengenge atau berjalannya matahari. Manfaat dari matahari sendiri adalah mencerahkan atau menyinari bumi. Nah, maka jangan heran jika orang yang berkelahiran pada weton tersebut itu memiliki kebiasaan ataupun perwatakan yang selalu berusaha menyenangkan hati sesama. Nah, di luar dari itu, biasanya dari sisi kehidupan seseorang, siapapun itu tidak terlepas dari yang namanya materi atau bisa dikatakan rezeki. Rezeki itu terbagi menjadi 2, rezeki yang membawa berkah atau barokah, atau rezeki itu yang diturunkan justru
akan memberikan ketersiksaan. Sebetulnya untuk mendapatkan rezeki yang barokah itu ada kuncinya. Jadi kita hidup ini, agar kita menapaki hidup ini bisa sebaik mungkin penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan, itu ada kuncinya. Jadi nggak bisa kita hanya mengandalkan kecerdasan. Oke, sebagai slogan, biarkan di sini saya ingin memperkenalkan beberapa syair lagu dari yang saya buat. Dan ini mungkin buat kalian yang mungkin pernah mengalami putus cinta atau persoalan dari asmara. Ini sekaligus biasanya kan kalau Kamis Pon itu ada yang diuji dari sisi rezeki, ada yang diuji dari sisi asmara, ada juga yang diuji itu dari diremehkan, bahkan mungkin dihina oleh orang-orang yang ada di lingkungannya. Simak terus sampai selesai ya. Ku yang percaya pada janji-janji, ku yang terluka karena kau sakiti. Di dalam sisi asmara, disakiti, dikecewakan oleh orang yang dicinta, tentu ribuan bahkan jutaan orang mengalaminya ya. Terlebih jikalau kita sudah mencintai seseorang lalu orang itu meninggalkan atau membohongi kita, tentu kita akan merasakan sakit yang sangat luar biasa. Nah, lalu bagaimana caranya agar kita itu bisa terbebas dan kita bisa menemukan satu titik kebahagiaan? Tentu kita harus mencintai dari segala suratan yang sudah terjadi pada diri kita. Satu buah istilah, jika masalah sudah diserahkan terhadap Tuhan Sang Semesta, maka bagikan masalah itu sudah diselesaikan pada pengadilannya. Percaya atau tidak, karena saya sendiri mengalami dan riset saya membuktikan, jika seseorang sudah menerima segala suratannya dengan keikhlasan, dia sadar betapa bahwa apa yang dia jalani itu adalah kehendak dari Tuhan yang Maha Esa, maka yakinlah, pasti akan mendapatkan ganti yang lebih baik daripada sebelumnya. Ini dari sisi asmara. Ada juga yang mengeluh, Mas, kalau Kamis Pon itu katanya pasangan hidupnya itu akan segera meninggal. Di sini saya akan menjawab, urusan rezeki, pati, dan jodoh itu adalah urusannya Tuhan yang Maha Esa. Tuhan lebih tahu apakah seseorang masih diberi umur atau diberi kesempatan untuk hidup atau tidak. Itu Tuhan itu Maha mengerti. Jadi jangan berkeluh kesah dengan hal itu, karena yakinlah Tuhan akan mengganti semuanya jikalau kita sudah mencapai ke dalam batas keikhlasan. Nah, ini biasanya dari sisi asmara yang suka ditipu dan sebagainya. Maka ikhlaskanlah. Menyesal pun percuma, takkan hapuskan luka. Jadi seseorang ya menyesal pun percuma. Jikalau sudah memiliki prinsip yang demikian, jujur syair lagu ini saya buat dulu ketika saya sedang mengalami, ya saya masih dilanda dengan persoalan percintaan ataupun asmara. Jikalau tidak buru-buru kita menyelesaikannya ke pengadilan Tuhan, maka tidak akan segera diturunkan keadilan baginya. Sebab betapa orang beriman, saya yakin akan sepakat dengan hal ini, bahwa Tuhan adalah Maha Adil dan Maha Penegak segalanya. Maka jika kita menyimpan rasa sakit hati atau kecewa terhadap seseorang, maka segera ikhlaskanlah. Maka sadarkanlah, banyaklah merenung dan mendekat terhadap Tuhan. Bagaimana cara kita semua dapat melupakan ujian tersebut? Dengan begitu maka itulah gerbang untuk mencapai ke dalam kebebasan atas penderitaan dari soal asmara. Dan tidak sedikit
Kamis Pon itu banyak sekali yang diuji dari sisi rezekinya. Betapa saya tahu Kamis Pon ini bisa aja dia mencapai ke dalam kestandaran, bisa mencapai ke dalam kesuksesan, bisa dia kesulitan di dalam adanya sebuah himpitan ekonomi. Nah, ini ada dua penyebab. Yang pertama adalah dari terah garis keturunan. Apakah weton tersebut terlahir dari golongan orang mampu atau orang kaya, atau dia orang tidak mampu? Jikalau dia terlahir dari orang mampu, dia akan diuji dengan rezekinya. Dalam arti kata, di dalam satu kelebihan rezeki itu, kalau dia mampu membawanya, rezeki tersebut dilakukan untuk dimanfaatkan mencari kebaikan di hadapan Tuhan Sang Semesta, maka rezekinya akan dilipat gandakan dan rezeki tersebut akan membawa barokah. Namun, jikalau tidak mampu untuk membawa satu kelebihan tersebut, maka bersiap-siaplah untuk mendapat keadilan, karena Tuhan akan menegakkan atas keadilannya. Nah, ini saya rasa baiknya dari ucapan saya dijadikan sebagai kontrol dan sifat berhati-hati di dalam menjalani atau melakoni persoalan hidup. Lalu dari kebalikannya, Kamis Pon tidak sedikit yang mengalami susah rezeki. Hal tersebut mengapa? Karena kunci untuk mendapatkan rezeki itu sendiri masih belum paham. Bahwa sadarilah rezeki ini adalah hanya merupakan sebuah sarana di mana segala sesuatu ini akan kita tinggalkan. Jadi, selama masih kita belum dapat menguasai, kita masih terlalu berambisi di dunia ini, saya rasa kita tidak akan mungkin dapat menaklukkan rezeki. Karena balik lagi, segalanya itu adalah mutlak hak dari Tuhan yang Maha Esa. Lalu kuncinya bagaimana? Simpel sekali, kuncinya adalah mencari kepercayaan dari Tuhan Sang Semesta. Mulailah dari sekarang berbenah diri, harus banyak menyandarkan hati, pikiran, harus banyak kontrol. Bahwa semua perguliran di dunia ini ada campur tangan dari Tuhan yang Maha Esa. Lalu untuk mendapatkan kepercayaan tersebut, lakukanlah dengan membiasakan menanam hal-hal yang baik di hadapan Tuhan, karena Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, juga Tuhan Maha Penegak dari segalanya. Maka rezeki itu, percaya atau tidak, akan ikut dengan sendirinya. Saya tidak akan berani duduk dan saya mengemukakan seperti ini di hadapan para sedulur semua kalau saya sendiri tidak menjalani. Betapa dulu saya himpitan ekonomi itu betul-betul sangat sulit sekali. Bahkan untuk membeli rokok pun saya sering sekali tidak mampu. Bahkan kadang mencari puntung di jalanan. Mie, ya, mau makan itu saya belah menjadi dua. Jadi saya masak dua kali. Bahkan nasi pun yang sudah hampir basi itu saya rebus kembali. Saya pernah mengalami semuanya. Dan saya merasa sangat bersyukur sekali dengan keadaan saya. Walaupun saya tidak bermewah-mewah, namun Tuhan sudah mencukupkan atas apa yang saya butuhkan. Harapan saya di sini, dari apa yang sudah saya alami dan dari garis spiritual ya, menurut apa yang saya pelajari, serta riset saya memahami tiap-tiap weton Kamis Pon yang ada di sekeliling saya, maka saya ingin kalian semua mulai dapat membuka hati dan pikiran bahwa hidup ini hanyalah sebentar. Jikalau kita mau membiasakan menanamkan hal-hal yang baik, baik di hadapan Tuhan loh ya, ini yang menjadi pondasi utamanya, maka akan baik segalanya. Lalu hal yang kedua, kita menciptakan kerukunan hidup, menciptakan satu kebaikan itu untuk menjalin sebuah kenyamanan terhadap sesama, di mana akan menciptakan satu kerukunan pada alam di sekitar, sehingga nanti semuanya akan membawa kedamaian dengan diri kita. Bahkan percaya atau tidak, dengan cara kita ditambah lagi nih,
merawat alam semesta itu merupakan sebuah kunci dasar sekali ya. Karena Tuhan menciptakan semesta ini tidak main-main. Jadi kita harus turut serta merawatnya. Jadi kalau sahabat mungkin merasakan sulit adanya rezeki, itu bisa mungkin mengelola tanaman, mencoba belajar mencintai alam semesta. Mungkin bisa penghijauan, mungkin bisa menanam yang mungkin kalian hidup di kota ya, bisa melakukan belajar menanam dari polybag. Ya seperti itu, namanya kita sudah membuktikan upaya. Dan ketahuilah bahwa tanaman itu sendiri akan menciptakan oksigen-oksigen yang akan diperlukan bagi alam semesta, bagi seluruh makhluk hidup. Itu artinya segala sesuatu itu bergantung daripada niatnya. Soal asmara, saya ingin menyambung kembali. Dari sisi asmara ini sebaiknya jikalau mungkin sobat merasa sakit hati terhadap seseorang, kami spon. Biasanya karena di dalam Ponco Sudonya dia masuk Satrio Wirang. Yang namanya Satrio sebetulnya itu dia berjiwa kesatria. Namun dia dekat sekali dengan perlakuan kerap dipermalukan atau dianggap remeh, bahkan dipandang sebelah mata. Juga mungkin ada sebagian yang menghina. Terimalah itu semua, jadikan cambuk untuk semangat diri kita semakin kita mendekat terhadap Tuhan, agar kita tahu yang sejatinya, bahwa hidup ini, kita semua dilahirkan ini adalah untuk memenuhi kewajiban menjalani adanya sebuah ujian. Lalu bagaimana caranya Satrio Wirang seorang kesatria yang kerap dipermalukan, bagaimana agar menjadi satrio sejati atau Satrio Wibowo, seorang kesatria yang sejati atau seorang kesatria yang memiliki wibawa di hadapan siapapun. Nah, itu semua tumbuh dari diri kita sendiri. Pondasinya saya ulangi lagi adalah bahwa Tuhan ini maha adil dan maha penegak segalanya. Maka dari itu sama-sama kita menanam, perilaku kita sehari-hari itu adalah tanaman kita. Maka sama-sama menanam, tanamlah tanaman-tanaman yang baik dan bermanfaat bagi alam semesta. Maka percaya atau tidak boleh dibuktikan, nanti seiring waktu berjalan maka Tuhan akan merubah segalanya. Bukan berarti lantas akan bergelimang harta, namun percayalah bahwa Tuhan akan memenuhi segala dari apa yang kita butuhkan, termasuk rezeki itu sendiri. Rezeki, ketentraman, harga diri, dan yang lain sebagainya. Maka saya yakin jika seseorang sudah mampu melakoni dari apa yang saya uraikan tadi, maka dia harusnya akan mencapai ke dalam kemuliaan. Mulia di hadapan seluruh makhluk di alam semesta, mulia juga di hadapan Tuhan yang Maha Esa. Baiklah, saya rasa sampai di sini sudah cukup jelas sekali. Jadi buat teman-teman yang mau mungkin merequest tentang weton-wetonnya boleh ya. Nanti kalian selipkan di kolom komentar requestnya apa. Nanti kalau saya ada kesempatan, satu demi satu pasti akan saya ulas. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau mungkin dari apa yang sudah saya sampaikan ini mungkin tidak sependapat dengan sanubari sahabat semua, karena ini hanya merupakan sebuah ilmu titen dari suratan hidup yang saya jalani. Weton saya Kamis Pon, lalu saya melihat Kamis Pon dari kawan-kawan saya pun melihat dari primbon Jawa. Maka saya berani di sini untuk berbicara di hadapan poro sedulur semua. Jikalau ini dirasa bermanfaat, mohon kesadarannya untuk memberikan dukungan subscribe-nya. Dan saya ucapkan matur suwun.